Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Fitri Sabella, NIM 155 dari kelompok 2. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang socialpreneur dan teknopreneur dalam wirausaha. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian socialpreneur dan teknopreneur. Pengertian socialpreneur. Orang-orang menjadi wirausahawan sosial berbasis masyarakat melalui banyak jalur. Seringkali dimulai dari aktivis paruh waktu dan sukarelawan sendiri. Selain itu, seorang social entrepreneur adalah seseorang eksekutif yang mempunyai visi dan mampu menyeimbangkan keharusan moral dengan tanpa menyampingkan motif keuntungan dalam menangkap kekuatan pasar. Tindakan penyeimbangan merupakan jantung dan jiwa sebuah gerakan. Prabu menjelaskan social entrepreneur menunjukkan pemimpin usaha yang inovatif luar biasa dalam usaha sosial. Menurut beberapa ahli seperti menurut Lin dan Howard, social entrepreneur adalah seseorang yang mendekati masalah sosial dengan spirit kewirausahaan dan ketajaman bisnis. Secara personal, social entrepreneur adalah energik, gigih, biasanya percaya diri dengan kemampuan memberikan inspirasi bagi orang lain terlibat dalam kegiatannya atau pekerjaannya. Lalu menurut Shekhar Zahra, kewirausahaan sosial atau social entrepreneur meliputi kegiatan dan proses yang dilakukan untuk menemukan dan memanfaatkan peluang dalam rangka meningkatkan kekayaan sosial dengan menciptakan usaha baru atau mengelola organisasi yang ada dengan cara yang inovatif. Lalu menurut Asma Hasanah, Ibdal Syah, dan Sa'diyah menjelaskan bahwa socialpreneur adalah kombinasi dari dua kata, yaitu sosial dan wirausaha. Lalu menurut Praskir, Nowak, dan Zapolka Pursa mendefinisikan socialpreneur sebagai individu yang mampu melakukan perubahan sosial dalam skala makro melalui keterlibatan masyarakat akar rumput. Lalu menurut Martin dan Osberg menambahkan bahwa socialpreneur itu berbeda dari aktivis sosial. Efek perubahan sosial dari seorang socialpreneur bersifat jangka panjang, stabil, dan mendalam. Sementara aktivis sosial hanya berjuang di tingkat permukaan. Istilah socialpreneur juga beberapa kali diungkapkan oleh Bergava bahwa pengembangan kewirausahaan di masa depan harus mengarah pada socialpreneur dan wirausaha sebagai amanat yang sesuai dengan paradigma perusahaan yang baru berkembang dan paradigma pengembangan. Lalu menurut Elia Tiningsih, Luria, dan Etika Sari, konsep socialpreneur dapat diartikan sebagai sebuah unit bisnis yang diciptakan untuk tujuan sosial dan untuk mengatasi serta mengurangi masalah sosial, namun tetap dijalankan secara disiplin, inovatif, dan profesional. Jadi dapat disimpulkan socialpreneur itu adalah seseorang yang memiliki jiwa sosial dengan kreativitasnya menciptakan sebuah usaha yang melibatkan orang lain untuk menciptakan suatu produk atau jasa yang dapat menghasilkan manfaat atau kebaikan bagi yang lain. Sehingga socialpreneur itu tidak hanya fokus terhadap profit yang dihasilkan, namun seorang socialpreneur itu juga fokus pada aspek sosial. Oleh karena itu, socialpreneur dapat melihat peluang usaha yang ada di sekitarnya tersebut yang dapat menghasilkan keuntungan dan memiliki fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Lalu pengertian teknopreneur. Teknopreneur itu berasal dari gabungan dari kata teknologi dan entrepreneur. Teknopreneur merupakan proses sinergi dan kemampuan yang kuat pada penguasaan teknologi serta pemahaman menyeluruh tentang konsep kewirausahaan. Surdarsih dalam Proceeding Genetram IPB mengemukakan bahwa teknopreneur adalah proses dan pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai basisnya dengan harapan bahwa penciptaan strategi dan inovasi yang tepat kelak bisa menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor untuk mengembangkan ekonomi nasional. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa teknopreneur adalah proses dalam sebuah organisasi utama
Proses dalam sebuah organisasi yang mengutamakan inovasi dan secara terus-menerus menemukan problem utama organisasi, memecahkan permasalahannya, dan mengimplementasikan cara-cara pemecahan masalah dalam rangka meningkatkan daya saing di pasar global. Technopreneur menggabungkan antara teknologi dan kewirausahaan. Dalam konsep Technopreneur, basis pengembangan kewirausahaan bertitik tolak dari adanya invensi dan inovasi dalam bidang teknologi yang tidak sekedar high-tech, melainkan aplikasi pengetahuan pada kerja orang atau human work seperti penerapan akuntansi, ekonomi order, quantity, pemasaran secara lisan maupun online. Jadi, dapat disimpulkan Technopreneur adalah sebuah konsep kewirausahaan zaman now yang ingin memfokuskan penggunaan pada teknologi kreatif, inovatif, dinamis, berani, berbeda, serta mengambil jalur yang belum dieksplorasi dan sangat bersemangat dengan pekerjaannya. Seorang teknopreneur memulai bisnis berbasis inovasi teknologi harus memiliki sejumlah pendukung, di antaranya keinginan kuat untuk mengejar prestasi, kemampuan konseptual, dan kekuatan memecahkan masalah tinggi, memiliki wawasan dan cara pikir yang luas, percaya diri tinggi, toleran, berani mengambil resiko, realistis, punya kemampuan interpersonal, dan mengendalikan emosi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razana NIM 180 menjelaskan tentang karakteristik socialpreneur dan technopreneur. Yang saya jelaskan sekarang yaitu karakteristik socialpreneur dulu. Apa saja karakter socialpreneur? Yaitu satu orang yang mempunyai visi untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat sebagai pembaharu masyarakat dengan gagasan-gagasan yang sangat kuat untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Kedua yaitu umumnya bukan orang terkenal, misalnya dokter, pengacara, insinyur, konsultan, manajemen, pekerja sosial, guru, dan karyawan. 3. Orang-orang yang memiliki daya transformatif, yaitu orang-orang dengan gagasan baru dalam menghadapi masalah besar. 4. Yaitu orang yang mampu mengubah daya kinerja masyarakat dengan memperbaiki, memperkuat, dan memperluas cita-cita. 5. Orang memajukan perubahan sistematik, bagaimana cara mengubah pola perilaku dan pemahaman. 5. Yaitu memecah masalah paling kreatif. Selanjutnya itu mampu menjangkau jauh lebih banyak orang dengan uang atau sumber daya yang jauh lebih sedikit dengan keberanian mengambil risiko, sehingga mereka harus sangat inovatif dalam mengajukan pemecahan masalah. 8. Orang-orang yang tidak bisa diam, yang ingin memecahkan masalah-masalah yang telah digagal ditangani oleh pranata, itu yaitu negara atau mekanisme pasar yang ada. Selanjutnya mereka melampaui format-format yang lama, struktur mapan, dan terdorong untuk menemukan bentuk-bentuk organisasi. Selanjutnya yaitu karakteristik technopreneur, yaitu 1. Motivasi, itu intinya pola pikir revolusioner, kompetisi risiko, sukses dengan teknologi baru, finansial nama harum. Kedua yaitu kepemilikan, yaitu penguasa pasar, perusahaan kecil dari kue besar, dan juga nilai perusahaan terus bertambah. Ketiga yaitu daya manajerial, yaitu pengalaman terbatas, fleksibel, target strategi global, dan inovasi produk berkelanjutan. Selanjutnya itu kepemimpinan, penjualan teknotif, sukses masa dengan visioner, membagi kemajuan bisnis, dan juga menghargai kontribusi dan pencapaian. 5 yaitu R&D dan inovasi, memiliki alat riset dan inovasi IT, biotek, global, akses sumber teknologi, bakat sangat tinggi, kecepatan peluncuran produk ke pasar. 6 yaitu outsourcing dan jaringan kerja. Selanjutnya itu potensial pertumbuhan. Dan 8 yaitu target pasar. Target pasar itu memiliki pasar global sejak awal, jaringan scan and technology park, penetapan time to market, place and portfolio, dan mendidik konsumen teknologi baru. Saya Indah Rosyanti NIM 176. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu perbedaan socialpreneur dan technopreneur.
Yang pertama, socialpreneur. Terkait penyebutan entrepreneur itu sendiri, sebenarnya terdapat istilah lain untuk mengklasifikasikan entrepreneur itu berdasarkan jenis usaha yang digelutinya. Sebut saja seperti sociopreneur yang merupakan singkatan dari social entrepreneur, di mana artinya adalah seseorang yang mengetahui dan mau mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan kewirausahaan untuk mengatur, membuat, dan mengelola suatu usaha guna melakukan serta membawa perubahan sosial terutama di bidang kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Socialpreneur juga menawarkan bisnis baru, tetapi alih-alih memperkaya diri sendiri. Dengan seorang socialpreneur juga menawarkan bisnis yang mensejahterakan banyak orang, misalnya masyarakat marginal, difabel, anak-anak yatim piatu, hingga keluarga yang kurang mampu. Usaha socialpreneur selalu menekankan pada pemberdayaan masyarakat, misalnya seperti usaha kerajinan tangan, bisnis pertanian, bisnis kesehatan seperti klinik, asuransi sampah, dan masih banyak lagi. Socialpreneur tidak hanya fokus terhadap profit yang dihasilkan, tetapi socialpreneur juga fokus pada aspek sosial, mulai dari perilaku pelanggan, daya tarik pelanggan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, socialpreneur juga bisa lebih menekankan pada bagaimana melihat peluang usaha yang tengah diminati dan dicari-cari yang ada di sekitar Anda yang dapat menghasilkan untungan, di mana cara dan upaya socialpreneur inilah yang dilakukan upaya memperoleh keuntungan dan mencapai omset. Karena bagaimanapun juga tujuan socialpreneur tetap mensejahterakan karena bagaimanapun juga socialpreneur tetap meningkatkan kesejahteraan sosial. Misalnya, bisnis yang mengajak para konsumennya untuk melihat dan menyadarkan keadaan sosial yang terjadi di lingkungan, seperti tur pada desa miskin, tur pada kampung idiot, atau tur pada kelompok visible yang tujuannya untuk aspek sosial. Dan dana itu dari tur ini yang kemudian akan disumbangkan untuk sosial. Selanjutnya yaitu technopreneur. Technopreneur salah satu bagian dari perkembangan berwirausaha yang memberikan gambaran berwirausaha dengan menggunakan inovasi basis teknologi. Konsep technopreneur didasarkan pada basis teknologi yang dijadikan sebagai alat berwirausaha, misalnya bisnis aplikasi online, bisnis security system, dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut, technopreneur merupakan sebuah bisnis yang tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi dalam pergerakannya. Adapun pandangan lain, technopreneurship adalah entrepreneurship untuk bidang teknologi yang memiliki istilah technopreneurship, di mana di dalamnya terdapat karakteristik yang spesifik untuk bidang teknologi, yaitu skill yang tinggi di bidang teknologi, kreatif, inovatif, dinamis, berani tampil beda, dan selalu mencoba untuk mendefinisikan ulang ke ekonomi digital yang sifatnya dinamis. Pada penjelasan tersebut, kita dapat menemukan juga bahwa selain bisnis yang bergerak pada bidang teknologi, maka technopreneur juga akan berbicara tentang inovatif. Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai technopreneur tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya technopreneur merupakan seorang entrepreneur yang bergerak dalam bidang teknologi dan technopreneurship, yang merupakan kajian tentang pelaku bisnis yang bergerak di bidang teknologi. Misalnya, saat ini usaha ojek sudah tidak lagi seperti dulu, tidak kuno. Saat ini, usaha ini memanfaatkan teknologi untuk membuat aplikasi online sehingga usaha 100% lebih maju dan dapat berkembang dibandingkan dengan sistem ojek sebelumnya. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Badiansah, NIM 159. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan tentang tantangan implementasi socialpreneur dalam teknopreneur dalam wirausaha. Yang pertama, saya menjelaskan tentang tantangan socialpreneur dalam wirausaha. Tantangan eksternal socialpreneur. Link pemasaran sosial entrepreneurship. Rata-rata mengakui jika komunitas mereka kurang mempunyai link atau akses pemasaran, sehingga hal ini menjadi salah satu kendala dalam memasarkan hasil produksi. Dan yang kedua adalah kurangnya keikutsertaan anak muda. Anak muda merupakan bentuk generasi idaman para influencer untuk menggerakkan perubahan di Indonesia, salah satunya dalam lingkup sosial entrepreneurship. Kenyataannya di lapangan tidak mudah untuk menemukan anak muda yang memiliki kesadaran untuk bergerak dengan misi sosial yang sama dan selalu konsisten. Dan selanjutnya adalah kesulitan merubah mindset masyarakat. Melaksanakan program pemberdayaan di masyarakat sebagai titik fokus merupakan salah satu kendala yang sangat sulit dilakukan. Di samping mengajak masyarakat untuk ikut serta dan aktif di dalam komunitas, kebanyakan masyarakat masih terikat erat dengan konsep turun-temurun dalam kawasannya. Dan selanjutnya adalah faktor alam. Selain sulitnya menghadapi masyarakat, kegiatan sosial entrepreneurship yang menargetkan pada konsep pertanian tidak dapat dielakkan dari gangguan alam, seperti ekstrimnya cuaca dan hama tanaman. Selanjutnya adalah tantangan internal socialpreneur, yaitu yang pertama adalah keterbatasan dana. Dengan adanya pemasukan dana pada suatu kegiatan usaha akan membantu berlangsungnya kinerja setiap sektor di dalamnya. Begitu juga dalam social entrepreneurship. Selanjutnya adalah keterbatasan peralatan produksi dan bahan baku. Proses menghasilkan suatu produk selain membutuhkan tenaga manusia juga membutuhkan peralatan yang memadai. Kebutuhan peralatan termasuk dalam kategori urgensi primer yang dibutuhkan produsen atau kelompok tertentu. Dan selanjutnya adalah tekanan keluarga dan kepentingan pribadi. Kesibukan yang dimiliki individu dalam suatu kelompok berbeda-beda, dan terkadang individu tersebut lebih mendahulukan kepentingannya daripada kepentingan kelompok atau komunitas yang diikuti. Selanjutnya, manajemen profesional perusahaan. Walaupun bergerak di bidang sosial dan sedikit berbeda dengan bisnis pada umumnya, namun tetap harus ada pemasukan komersial untuk mendanai kegiatan sosial. Perlu ada kesesuaian visi dengan para pendiri bisnis itu, misalnya tolak ukur kesuksesan bagaimana suatu bisnis dapat dijalankan. Lalu selanjutnya adalah tantangan teknopreneur dalam wirausaha. Teknopreneurship dan tantangan global adalah peran teknopreneurship dalam menyikapi tantangan global yang merujuk ke globalisasi dan merujuk kepada istilah a world full of uncertainty. Jadi tantangan global yang sebenarnya sedang dihadapi adalah istilah a world full of uncertainty itu sendiri, yang artinya adalah kita sedang hidup di dunia penuh dengan ketidakpastian, yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak kita duga bisa menjadi kompleks. Jika kita tilas balik ke krisis perekonomian di tahun 2008, di mana krisis ini bermula dari macetnya kredit perumahan di Amerika karena ternyata para pemilik rumah memang tak mampu membayar cicilan kredit. Kemacetan itu merembet kemana-mana, terutama menimbulkan krisis keuangan di Amerika, dan kemudian berdampak ke berbagai belahan dunia, yang kemudian disebut subprime mortgage. Melihat permasalahan yang ada saat ini, penerapan teknologi dalam bidang perekonomian menjadi salah satu solusi dari perekonomian global yang terjadi saat ini. Penerapan teknologi dalam bidang ekonomi atau yang bisa disebut technopreneurship ini dapat menghasilkan industri baru yang kreatif dan out of the box. Perpaduan yang baik antara teknologi dan bidang ekonomi dapat membantu mengatasi krisis ekonomi global yang terjadi saat ini. Di dunia yang serba membutuhkan teknologi seperti saat ini, penerapannya dapat dimulai dari usaha makro, mikro, dan sampai skala usaha yang lebih besar. Di sini saya sebagai pemateri, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansarul Febriansah, NIM 147. Di sini saya akan menerangkan tentang pentingnya socialpreneur dan technopreneur dalam wirausaha. Socialpreneur itu sebuah individuan atau organisasi nirlaba yang mengintegrasikan tujuan perusahaan yang menghasilkan laba dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat dengan cara pemberdayaan masyarakat, sehingga social
partner biasanya mencoba untuk memperluas tujuan sosial, budaya, dan lingkungan yang sering dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan. Social partnership memiliki tujuan yang lebih bernilai, yaitu menciptakan modal sosial yang tangguh dan berdaya saing. Salah satu tugas social partner adalah meningkatkan motivasi dan semangat masyarakat agar memiliki kemampuan keluar dari masalah yang dihadapinya dengan mengandalkan potensi dirinya. Selanjutnya yaitu tentang techno partner. Techno partner itu merupakan entrepreneur modern yang berbasis teknologi, di mana inovasi dan kreativitas sangat mendominasi untuk menghasilkan produk-produk unggulan di era knowledge-based economy. Di Indonesia, pengembangan techno partnership memerlukan sinergi dan kolaborasi antara 3 pilar, yakni akademisi, pembisnis, dan pemerintah, yang dikenal dengan sebutan The Triple Helix Techno Partnership Model. Peranan akademisi diharapkan dapat mengembangkan invensi atau inovasi baru dan mendiseminasikan pendidikan entrepreneurship berbasis teknologi secara luas. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh anggota yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Lambu Rizky NIM 169 akan menjelaskan penerapan socialpreneur dalam wirausaha dan penerapan technopreneur. Socialpreneur yaitu merupakan suatu bentuk usaha yang dijalankan dalam rangka untuk memberdayakan sosial tanpa maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, namun untuk bermanfaat sosial dijalankan atas kesadaran bersama dalam menangani permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat. Penerapan socialpreneur berskala besar bisa dilakukan dengan berbagai cara, terutama dalam menjalankan usaha untuk memberdayakan sosial guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi, terutama membantu para pengangguran, UMKM, dan masyarakat yang membutuhkan lainnya. Kemudian penerapan technopreneurship dalam kewirausahaan yaitu sebuah inkubator bisnis berbasis teknologi yang memiliki wawasan untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai peserta didik, dan merupakan salah satu strategi terobosan baru untuk mensiasati masalah pengangguran intelektual yang semakin meningkat. Kurang lebih 45 juta orang berperan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja baru. Semoga dengan menggunakan generasi technopreneurship dapat memberikan solusi atas permasalahan jumlah pengangguran intelektual yang ada saat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salbagi 164. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu saya menjelaskan hubungan socialpreneur dengan technopreneur. Socialpreneur adalah seseorang memiliki jiwa sosial dengan kreativitasnya menciptakan sebuah usaha yang melibatkan orang lain untuk menciptakan suatu produk atau jasa yang menghasilkan manfaat dan kebaikan bagi yang lain dan mengesampingkan keuntungan pribadi. Sedangkan technopreneur merupakan wirausaha yang usahanya berfokus pada teknologi untuk menunjang usahanya. Sederhananya, technopreneur adalah seseorang yang mengelola usaha menggunakan basis teknologi. Hubungan antara keduanya seperti berikut ini, yaitu saat ini teknologi internet memang telah membuat segudang kemudahan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bidang bisnis perdagangan barang dan jasa. Konsumen maupun produsen produk sudah banyak yang menikmati manfaat dari internet. Untuk memajukan usaha atau bahkan memenangkan persaingan, sebaiknya harus membuat website untuk mempromosikan bisnis atau kegiatan wirausaha Anda agar mudah diakses oleh konsumen. Oleh karenanya, bila pengusaha atau wirausaha memaksimalkan website
website yang ada untuk kegiatan positif. Bila menggunakan Facebook, gunakanlah terus dengan optimal. Berikut memberikan solusi layanan produk yang membuat orang lain atau pelanggan menerima informasi dengan baik. Teknologi informasi memberi kita pelajaran untuk lebih terbuka dalam hal, kecuali kehidupan pribadi tentunya, hingga memudahkan pengenalan akan banyak hal yang kita lakukan dalam satu detik. Apa yang kita lakukan dalam bisnis kita bisa mudah diketahui banyak orang. Manfaat teknologi untuk wirausaha pun menjadi semakin bisa dirasakan. Juga contoh-contohnya yang berhasil menggunakan teknologi sebagai alat pendukung dalam berbisnis. Website tidak lagi sebuah prestis, website sudah menjadi kebutuhan untuk banyak orang. Maka bila kita tidak segera mempunyainya, maka komunikasi akan sekian langkah tertinggal dari orang-orang yang sudah menggunakannya. Karena website mampu menyimpan informasi, mampu memberi bentuk kemudahan layanan, bahkan bisa menjadi toko portofolio showcase bagi usaha kita. Manfaat teknologi begitu luas, ditambah teknologi yang memiliki sifat terus berkembang. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.